Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 11 tahun ajaran 2020-2021. Puji syukur kita dapat bertemu kembali pada hari ini walaupun kita tidak bertatap muka, tetapi kiranya kita selalu sehat dan selalu bersyukur dalam segala hal. Baiklah, kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini dan mengawali pelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur bahwa Engkau telah memberkati kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh merasakan sukacita atas berkat Tuhan. Napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan. Terlebih kami diperlengkapi dengan akal budi, kecerdasan, kepintaran, bahkan kebijaksanaan. Sehingga kami boleh mengikuti pelajaran hari ini dalam pendidikan agama Kristen. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kegiatan pembelajaran kami pada hari ini dari awal hingga berakhirnya nanti. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran yang pertama kita akan memulai dengan judul Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Acuan atau bahan Alkitab di dalam pelajaran ini ada 3. Yang pertama kita Kejadian pasal 2 ayat 24. Yang kedua 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Dan yang ketiga Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Kompetensi dasar ada 4. Yang pertama mengakui peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang kedua mengembangkan perilaku tanggung jawab sebagai wujud dari pengakuan terhadap peran Allah dalam kehidupan keluarga. Yang ketiga peran Allah dalam kehidupan keluarga. Dan yang keempat bersaksi tentang peran Allah dalam kehidupan keluarganya. Nah, adapun indikatornya, yang pertama menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga. Yang kedua, menguraikan fungsi keluarga. Dan yang ketiga, memberikan contoh fungsi keluarga menurut iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam proses pembelajaran hari ini, kita memiliki tujuan. Tujuannya adalah setelah mengikuti seluruh proses pembelajaran melalui pendekatan scientific learning dan metode tanya jawab, ceramah, dan penugasan, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga, menguraikan fungsi keluarga, dan memberikan contoh fungsi keluarga menurut iman Kristen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam mencapai tujuan ini, apa itu scientific learning? Itu adalah pendekatan yang dilakukan melalui proses mengamati sampai akhirnya nanti akan mengkomunikasikan apa yang didapatkan melalui pengamatan video, melalui diskusi, melalui tanya jawab, bahkan melalui penjelasan yang diberikan oleh guru. Nah, siapa di sini yang memiliki keluarga? Ya, pasti kita semua memiliki keluarga. Nah, siapa saja yang ada dalam keluarga tersebut? Ya, ada ayah ibu, ada
anak-anak, ada kakek, nenek, om, tante, ya, dan sebagainya. Nah, keluarga, pengertian dari keluarga adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengatakan bahwa keluarga berarti ibu dan bapak beserta anak-anaknya atau seisi rumah. Pengertian ini mengacu pada aspek antropologis, yaitu manusia dalam lingkungan keluarga itu sendiri. Nah, yang kedua, definisi lain dari keluarga yaitu suatu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Nah, meskipun keluarga didefinisikan secara berbeda, namun terdapat kesamaan dalam rumusan yang berbeda. Kesamaan itu memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Tengah-tengah masyarakat itu, keluarga merupakan kelompok yang paling kecil. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Yang ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Nah, jadi ada 3 hal itu kesamaan yang mencakup ciri-ciri pokok keluarga. Terdapat 2 bentuk keluarga dalam masyarakat, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Ya, keluarga inti itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak tadi. Ya. Kemudian keluarga besar, kelompok yang terdiri dari semua orang yang berketurunan dari kakek nenek yang sama, termasuk keturunan masing-masing istri dan suami. Dan kata lain, keluarga besar ini biasanya juga disebut dengan keluarga mati, karena dia ditambah kerabat lain, tapi mereka masih memiliki hubungan yang erat atau hubungan darah. Misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Nah, kalau keluarga itu sudah dibentuk, ya, mereka memiliki fungsi masing-masing. Ya. Fungsinya di sini ada 9 fungsi. Menurut Suhendi, ya, tahun 2001 dalam bukunya di halaman 44 sampai 52. Fungsi yang pertama itu disebut dengan fungsi biologis. Apa itu fungsi biologis? Ya, yaitu fungsi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis dan seks suami istri untuk menghasilkan keturunan, memenuhi kebutuhan gizi keluarga, serta memelihara dan merawat anggota keluarga secara fisik. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Fungsi ini berhubungan dengan pembentukan kepribadian anak, serta memperkenalkan pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai yang dianut oleh kelompok sosial atau masyarakat. Fungsi yang kedua adalah fungsi afeksi. Fungsi ini berhubungan dengan rasa. Ya. Misalnya rasa kasih sayang, keintiman, perhatian.
rasa aman yang tercipta dalam keluarga itu tersebut. Yang selanjutnya adalah fungsi edukatif, ya, seperti yang kita rasakan saat ini. Fungsi keluarga edukatif, yaitu pendidikan untuk anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, serta menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat anak. Nah, yang berikutnya adalah fungsi religius. Fungsi ini mendorong dikembangkan seluruh anggota menjadi insan agama yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya kita yang beragama Kristen, ya, kita diajarkan untuk berdoa dari sejak kecil, disuruh untuk sekolah minggu, ya, kita diajarkan untuk ikut persekutuan ibadah pemuda remaja, ibadah keluarga, ya, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya adalah fungsi protektif. Fungsi ini bertujuan agar memberikan tempat yang nyaman bagi anggota keluarga dan memberikan perlindungan secara fisik, ekonomis maupun psikologis bagi seluruh keluarganya. Nah, fungsi rekreatif selanjutnya adalah fungsi rekreatif. Fungsi ini bertujuan mencari hiburan, memberikan suasana yang segar dan gembira dalam lingkungan keluarga. Nah, demikian juga dengan fungsi ekonomis, ya, orang tua yang mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibu tekankan di sini dalam fungsi ekonomis, ya. Nah, dalam masa-masa kita menjalani pembelajaran online atau daring saat ini, tentu orang tua kita bekerja keras. Selain mengawas kita, mereka juga menjalankan pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya, salah satunya adalah memenuhi kebutuhan pulsa, kebutuhan uang saku, kebutuhan jajan yang setiap hari kita menerimanya. Nah, bagaimana fungsi kita sebagai anak? Kita mempergunakan itu dengan sebaik mungkin. Ya, karena apa? Karena orang tua kita sudah berjerih lelah untuk melakukan yang terbaik buat anak-anaknya. Yang selanjutnya adalah fungsi status sosial keluarga. Ya, fungsi status sosial. Keluarga akan mewariskan kedudukannya pada anak-anaknya. Ya, karena kelahiran anggota keluarga biasanya dihubungkan dengan sistem status ini. Ya. Selain status individu juga dapat berubah melalui perkawinan dan usaha-usaha yang dilakukan seseorang. Nah, tadi adalah beberapa fungsi keluarga secara umumnya, ya, yang tidak kalah penting yang kita pelajari hari ini adalah fungsi keluarga menurut iman Kristen. Nah, di sini ada mencatat 3 hal fungsi keluarga menurut iman Kristen. Yang pertama, keluarga itu adalah sebagai teman sekerja Allah dalam mengelola alam, semesta, dan segala isinya. Bisa kita baca dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Ya. Di sana manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah yang biasanya disebut dengan imago Dei. Ya, artinya
manusia itu diciptakan dengan serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Artinya di sini manusia merupakan perpanjangan Tuhan di bumi. Untuk apa? Untuk menjaga seluruh ciptaan Tuhan, termasuk dalam hubungan antara sesama dan juga alam. Yang kedua, fungsi keluarga adalah sebagai lembaga pendidik utama dan pertama. Kita bisa membacanya dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga ayat yang ke-9. Nah, yang pertama berarti belum ada lembaga lain yang mendahului peran keluarga dalam pendidikan kepada anak. Ya. Jadi orang tua adalah pendidik pertama dalam keluarga itu. Yang ketiga, sebagai wadah semua anggota keluarga dapat mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Nah, kita bisa membacanya dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 23, ayat 22 sampai 23. Kemudian pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ya. Nah, setiap anggota keluarga berkewajiban menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dengan menghayati dan melakukan ajaran-ajaran Kristiani, sehingga dampaknya dapat terpancar dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Nah, anak-anakku sekalian, tadi telah kita mengikuti penjelasan baik itu pengertian dari keluarga, bentuk-bentuk keluarga, kemudian fungsi keluarga secara umum, bahkan fungsi keluarga menurut iman Kristen. Dapat disimpulkan, ya, yang pertama itu orang tua adalah pendidik pertama dalam keluarga. Ya, jadi orang tua kita adalah sebagai pendidik pertama, bahkan yang utama dalam keluarga. Yang kedua, keluarga Kristen merupakan keluarga yang mencerminkan kehidupan yang dilandasi oleh kasih dan sikap takut akan Tuhan. Yang ketiga, keluarga Kristen yang menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan hidup berkeluarga yang membawa kesaksian bagi masyarakat. Nah, demikianlah yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi kita dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, bahkan diri kita masing-masing dalam mempersiapkan keluarga Kristen yang lebih baik di masa yang akan datang, bahkan keluarga Kristen yang kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menutup pelajaran kita pada saat ini, mari kita kembali merendahkan diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran yang telah Engkau berkati pada hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar dari materi yang disampaikan. Berkati kehidupan kami ya Bapa, keluarga kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh menjadi keluarga yang kuat di dalam Tuhan. Bahkan kami akan melakukan yang terbaik bagi keluarga kami masing-masing. Ajarlah kami selalu ya Bapa, agar kami menjadi anak-anak yang patuh, yang taat dan setia. Saat ini kami telah mengakhiri pelajaran kami.
menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi. Shalom.